Pemuda menjadi satu kata yang penuh makna, suatu kelompok yang membanggakan bangsa, menjadi penegak status merdeka, menjadi penopang bagi Nusantara. 2020 menjadi tahun yang perih, dengan keadaan Ibu Pertiwi yang merintih dan solusi yang masih menjadi misteri. Kali ini waktunya bagi kami para pemuda negeri, demi Indonesia kembali berseri. Ini dia Jurnal Laska Podcast episode 6, Refleksi Sumpah Pemuda Melawan COVID-19. Sumpah Pemuda. Satu. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku bertumpah darah yang satu. Tanah Indonesia. Dua. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku berbangsa yang satu. Bangsa Indonesia. Tiga. Kami putra dan putri Indonesia. Menjunjung bahasa persatuan. Bahasa Indonesia. Saat ini pemuda menjadi salah satu faktor terpenting dalam berperang melawan COVID-19. Bukti bahwa saat ini pemuda menjadi salah satu faktor terpenting dalam berperang melawan COVID-19. Salah satu bukti bahwa pemuda memiliki peran penting di Indonesia adalah pembacaan Ikrar Sumpah Pemuda. Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana peran pemuda di Indonesia dan bagaimana peran pemuda saat melawan COVID-19, kita sambut narasumber kita, Bapak Nur Rohim, SPD M.Hum. Selamat siang, Mbak. Siang, Mbak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baik, Mbak. Iya, di sini kita temanya adalah berperang melawan COVID-19 ya, Pak ya. Dan ini adalah bukti bahwa pemuda sangat penting dalam berperang melawan COVID-19. Sebelumnya saya mau bertanya, Pak, bagaimana sejarah Sumpah Pemuda ini? Baik, Mbak Dayinta. Ya. Terima kasih. Tadi sudah diperkenalkan, saya ini Pak Nur Rohim, guru sejarah SMA Negeri Buah Batang. Pertama terkait dengan sejarah tentang Sumpah Pemuda itu sendiri. Sebetulnya bagi kita tidak asing, setiap kali di bulan Oktober kita selalu mengingat memori ingatan kita tentang peristiwa Sumpah Pemuda. Kebetulan pada tahun ini, tahun 2020, berarti 92 tahun kita mengenang Sumpah Pemuda. Nah, Sumpah Pemuda itu sendiri peristiwanya sudah terjadi 92 tahun yang lalu, tepatnya 28 Oktober tahun 1928. Di sini terkait dengan peristiwa Sumpah Pemuda, sebetulnya ini adalah sebuah momen, sebuah peristiwa di mana adanya rasa persatuan, rasa integralistik dari seluruh komponen-komponen bangsa yang ingin bersatu, yang ingin menjadikan sebuah nation atau sebuah bangsa. Nah, di dalam peristiwa ini pemuda adalah menjadi satu pelopor, menjadi satu pendobrak, menjadi satu kelompok yang punya satu peranan yang sangat penting dalam peristiwa Sumpah Pemuda. Nah, sebetulnya kalau kita berbicara tentang benih-benih persatuan, benih-benih nasionalisme, itu sebetulnya sudah lahir sebelum peristiwa Sumpah Pemuda. Kita ingat ketika masa-masa di tahun 1908 lahirnya Kebangkitan Nasional. Muncul berbagai organisasi-organisasi pergerakan nasional yang tidak lagi mengatasnamakan kesukuan, yang tidak lagi mengatasnamakan kelompok-kelompok tertentu, etnis tertentu, tidak lagi berjuang atas nama kelompok agama tertentu. Jadi di sini benihnya
sudah dimulai sejak kebangkitan nasional. Nah, tokohnya di situ adalah para pemuda. Termasuk dalam peristiwa 28 Oktober 1928 muncul tokoh-tokoh seperti Sugondo Joyo Puspito, kemudian Muhammad Yamin, ya, kemudian beberapa tokoh-tokoh yang lain termasuk Insinyur Soekarno, kemudian Dr. Andes Muhammad Hatta. Nah, beliau bersama-sama dengan pemuda yang lain bersatu. Di situ ada Sumatera Bon, kemudian ada Jong Celebes, ada Jong Java, kemudian ada Islaminten Bon. Ya, ini kelompok-kelompok dari beberapa etnis, nah, dari beberapa suku, dari beberapa daerah-daerah. Mereka melebur menjadi satu atas nama Indonesia. Nah, hasil dari Sumpah Pemuda itu sendiri adanya sebuah konsensus, sebuah keputusan. Yang pertama, kami dan putra-putri Indonesia mengakui bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia, one country, satu tanah air Indonesia. Kemudian yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku, ya, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. We have one nation Indonesia. Kemudian yang ketiga, kami dan putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Bukan lagi bahasa Jawa, bukan lagi bahasa Sunda, bukan lagi bahasa Batak, tapi bahasa Indonesia, menjunjung bahasa persatuan. Nah, tiga keputusan inilah yang menjadi sebuah ketekatan bulat yang diikrarkan oleh pemuda pada zaman itu untuk melebur menjadi satu, yaitu Indonesia sebagai bangsa, sebagai nation. Karena apa? Punya perasaan senasib, ingin menentukan nasibnya sendiri. Karena apa? Bangsa ini dijajah oleh penjajah, oleh bangsa-bangsa asing, oleh bangsa-bangsa barat, di mana muncul praktek adanya dominasi politik oleh kelompok penjajah. Munculnya praktik yang namanya eksploitasi ekonomi. Muncul praktek yang namanya segregasi sosial, dikotak-kotakan. Ini orang pribumi, ini orang timur asing, ini orang barat, orang-orang Eropa, kelompok higher, kelompok atas. Sementara pribumi berada di kelompok yang paling bawah. Nah, kemudian juga adanya penetrasi budaya. Nah, sehingga kondisi inilah yang menjadikan para elemen bangsa, terutama dipelopori oleh pemuda, ingin mewujudkan rasa persatuannya, rasa nationnya sebagai bangsa, yaitu Indonesia. Itu pun terus nanti berlangsung di tahun 1945 sebagai bentuk perjuangan, titik kulminasinya lahir yang namanya kemerdekaan, lahir proklamasi. Siapa pelopornya? Pemuda. Kemudian lihat lagi di masa tahun 1966 ketika lahirnya Orde Baru. Siapa tokohnya di situ? Pemuda. Kemudian reformasi di tahun 1998. Siapa tokohnya di situ? Pemuda. Sehingga disinilah pemuda sebagai subjek, pemuda sebagai pelopor, pemuda sebagai tokoh penggerak yang luar biasa dalam mewujudkan kemajuan sebuah bangsa. Nah, ini kita berbicara tentang peran pemuda yang khususnya pada peristiwa Sumpah Pemuda. Saya pikir itu. Lalu nilai-nilai dari Sumpah Pemuda yang bisa kita serap sampai sekarang? Baik, kita bicara tentang nilai. Nilai itu kan value, ya, sesuatu yang berharga, sesuatu yang bermakna, sehingga bisa dijadikan sebagai satu inspirasi, sebagai satu semacam penggugah. Nah, di sini yang sangat penting, peristiwa Sumpah Pemuda itu ada nilai-nilai yang mestinya nanti bisa dipahami oleh generasi milenial, generasi pemuda pada zaman sekarang ini. Kita bisa
melihat nilai apa saja. Misalnya yang pertama dari peristiwa Sumpah Pemuda itu ada cinta bangsa dan tanah air. Jadi rasa cinta, ya, orang mengatakan mahabbah, cinta. Ya, orang Inggris mengatakan love. Nah, cinta itu mengalahkan segala-galanya. Orang rela berkorban kalau sudah mengatakan cinta, benar nggak? Nah, makanya cinta kepada bangsa dan negara ini sebetulnya nilai yang ada dalam peristiwa Sumpah Pemuda. Mencintai bangsa dan tanah airnya. Sehingga kalau bangsanya, tanah airnya kira-kira didolimi, kemudian direbut oleh bangsa asing, pasti nggak akan rela melawan. Pun terjadi juga pada masa sekarang. Ini adalah nilai yang pertama dari Sumpah Pemuda. Kemudian yang kedua, nilai persatuan. Persatuan itu mahal. Kita ini bangsa Indonesia punya banyak suku bangsa. Kita bangsa Indonesia ini punya banyak penduduk. Kita bangsa Indonesia ini punya berbagai yang namanya ragam-ragamnya, termasuk kita ini dikategorikan sebagai bangsa yang plural, sebagai bangsa yang majemuk. Nah, ini persatuan ini sangat mahal. Jangan sampai persatuan, nilai persatuan yang ada, termasuk yang ada dalam peristiwa Sumpah Pemuda itu menjadi luntur. Termasuk pada zaman sekarang ini, nilai persatuan ini sangat penting. Jadi mahal harganya dari sebuah nilai persatuan. Kemudian yang ketiga, kita bicara nilai dari peristiwa Sumpah Pemuda. Yang ketiga adalah sikap rela berkorban. Jadi ada biasanya kalau kita ya remaja sudah mengatakan cinta, rela berkorban kan? Artinya rela berkorban. Jangan bilang cinta kalau nggak punya rela berkorban. Jadi kalau sudah mengatakan cinta, pasti rela berkorban. Semuanya dilakukan. Nah, ini dari nilai peristiwa Sumpah Pemuda. Karena ada yang namanya nilai rela berkorban untuk bangsanya. Bukan untuk kepentingan kelompoknya. Bukan untuk kepentingan etnisnya. Bukan untuk kepentingan agamanya. Tidak lagi melihat saya Islam, saya Kristen, saya Katolik, saya Hindu, saya Buddha, tapi saya adalah Indonesia. Itu nilai yang harus diambil. Itu ya. Kemudian yang keempat adalah mengutamakan kepentingan bangsa. Jadi kepentingan-kepentingan yang sifatnya individual, kepentingan-kepentingan yang sifatnya kelompok, itu ya artinya kita mendahulukan kepentingan bangsa. Ini nilai yang harus kita pahami dari peristiwa Sumpah Pemuda. Kemudian yang kelima, yaitu nilai dapat menerima dan menghargai perbedaan. Ini yang kadang susah. Kita tuh kadang memaksakan orang lain untuk mengikuti kita. Yang namanya perbedaan wajar. Nah, perbedaan ini jangan dijadikan sebagai alat untuk memecah belah. Ya biasa yang namanya perbedaan. Apalagi hidup di negara demokrasi, hidup di negara Indonesia tercinta ini. Ya, kita berbeda pendapat itu kita. Ya. Nah, peristiwa dalam Sumpah Pemuda pasti ada perbedaan pendapat. Sehingga kita di sini nilainya adalah menerima perbedaan pendapat. Ini catat ini. Dan yang keenam yaitu semangat persaudaraan. Jadi kita ingat dulu ketika ada peristiwa revolusi Perancis itu kan salah satu yang disemboyankan adalah persaudaraan. Di persaudaraan itu kan lambang dari sebuah damaian. Jadi peristiwa Sumpah Pemuda itu juga memberikan nilai makna tentang persaudaraan. Kalau kita persaudaraan itu seperti anggota tubuh, Mbak. Coba, kalau kepala kita sakit, kaki mau jalan nggak? Kan pasti itu pusing. Saya nggak mau akan jalan ke sana. Demikian pun kalau misalnya kaki kita ada satu yang keselewa atau apa, kan kita merasa sakit juga itu yang lain. Nah inilah
arti dari sebuah persaudaraan itu bisa merasakan penderitaan dari saudara-saudara, dari teman. Ya, ini catat ini. Kemudian yang ketujuh, nilai dari Sumpah Pemuda adalah meningkatkan semangat gotong royong dan semangat untuk kerjasama. Ini penting, tidak individualis, tidak egois, tapi ayo sengkuyung bahasa Jawanya ya, sengkuyung bareng-bareng, gotong royong. Nah, ini saya pikir nilai-nilai yang ada dari peristiwa Sumpah Pemuda. Ya. Selanjutnya, karena ini saat ini sedang masa pandemi, Pak. Terus peran pemuda dalam berperang melawan COVID-19 ini apa saja sih? Ya, kita bicara tentang peran ya, role. Ya, apa peranan pemuda? Sebetulnya pemuda tadi sudah saya katakan itu perannya di depan, sebagai pendobrak, sebagai orang yang ibaratnya mencetak gol ya, ibaratnya kalau dalam pemain sepak bola itu strikernya itu pemuda. Nah, pemuda ini punya peran penting. Kalau saya ringkas ya, ini dari beberapa sumber, bahwa pemuda itu kita bisa mengingat dan bisa mengatakan yang pertama bahwa pemuda itu adalah agen perubahan, agen of change. Itu pemuda di setiap zamannya, termasuk kalau Mbak tadi katakan di era pandemi ini, maka peran pemuda sebagai merubah bangsa ini sedang sakit, bangsa ini sedang kena wabah. Bisa nggak merubah supaya wabah ini segera berakhir? Nah, ini tokohnya, ya. Kemudian strikernya, kalau main bola yang mau mengegolkan bola, pemuda. Makanya agen of change ya, sebagai agen perubahan di sini pemuda. Yang kedua peranannya yaitu pemuda sebagai agen pembangunan, agen of development. Ya. Bagaimana pemuda ini? Maka kalau pembangunan ini tidak didukung penuh oleh pemuda, maka pembangunan ini nggak akan bisa berjalan dengan sukses. Nah, kita membangun apalagi di masa pandemi ini, masa yang sangat-sangat sulit, maka peran pemuda sangat besar. Nanti kita lihat bagaimana kita. Kemudian yang ketiga, pemuda juga sebagai agen modernisasi. Kita suka tidak suka, senang tidak senang, globalisasi ini terus bergulir. Tidak ada lagi sekat antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Ibarat village dunia, desa dunia. Apa yang terjadi di Amerika bisa kita ketahui di Indonesia sekarang. Apa yang terjadi di Rusia bisa kita ketahui juga sekarang. Nah, pemuda ini membawa agen modernisasi. Pemuda ini mudah cepat menerima, cepat beradaptasi, bahkan pemuda ini cepat untuk ibaratnya dinamis, moderat, itu pemuda. Kemudian yang keempat, pemuda ini sebagai agen dalam membangun pendidikan, education. Di pendidikan itu kalau berhasil, itu kalau pemuda itu pendidikannya juga tinggi. Ya, artinya bukan pemuda yang tidak berpendidikan, tapi pemuda yang punya pendidikan yang cukup tinggi, dengan intelektualnya punya pola pikir, pola sikap, bagaimana pendidikan itu bisa nanti membuat bangsa ini menjadi lebih maju. Itu pemuda. Kemudian yang kelima, peran pemuda itu adalah mempunyai semangat juang yang tinggi. Di sini endingnya adalah bahwa pemuda punya prestasi, punya kompetensi untuk berprestasi. Nah, kita kaitkan dengan masa pandemi sekarang, itu kalau 5 peran pemuda itu betul-betul dipunyai, dimiliki. Nah, makanya yang namanya pandemi ini ya kita bisa ibaratnya mempercepat pandemi ini segera berakhir. Nah, saya pikir itu.
dampak dari COVID-19 bagi saya sebagai pelajar dan Bapak sebagai pengajar ini apa saja, Pak? Ya, kita sekarang ini sedang di masa pandemi COVID-19. Kita merasakan sejak pertengahan Maret tahun 2020 ya. Artinya perjalanan waktu yang sudah 6 bulan ya. Kita dilanda wabah, kita dilanda pandemi. Nah, dampaknya luar biasa. Berarti kalau kita bicara dampak COVID di bidang pendidikan, yang jelas banyak sekolah-sekolah yang tidak menyelenggarakan pembelajaran secara tatap muka. Kita bisa lihat bagaimana di perguruan tinggi. Banyak yang tidak menyelenggarakan tatap muka diganti dengan PJJ. Di sekolah SMA, sama, SMP, sampai di TK. Ini enggak? Nah, ini dampaknya jelas. Yang pertama, adanya perubahan dari model pembelajaran tatap muka menjadi model pembelajaran jarak jauh, dan itu datang tanpa ada undangan, tanpa ada kabar. Oh, ini tanggal sekian kita semua harus PJJ, sehingga persiapan belum matang, sehingga masih banyak yang namanya kekurangan, baik itu di sekolah-sekolah ya, untuk guru-gurunya, termasuk juga untuk siswa-siswinya. Nah, itu kaitannya dengan dampak dari pandemi COVID-19. Kendala saat belajar daring ini apa saja, Pak? Ya, sebetulnya kalau kita melihat kendala pembelajaran jarak jauh, kita itu banyak sekali ya. Yang pertama dari sisi siswa. Dari sisi siswa yang pertama, siswanya sendiri punya motivasi, punya kemauan enggak untuk mengikuti pembelajaran daring. Kita bisa melihat keikutsertaan siswa dalam pembelajaran daring. Tidak motivasi, males, harus dibangunin orang tua, suruh mandi pagi aja susahnya bukan main itu. Ini juga masalah yang kendala. Biasanya mandi sehari 2 kali, pagi kadang nggak mandi. Ini kadang terjadi ini kan, ya karena gampang lah, nggak mandi, nggak ikut PJJ juga bisa. Ini dari sisi siswanya. Kemudian kendala PJJ itu juga tidak bisa berjalan kalau siswa itu nggak punya HP Android atau tidak punya komputer. Kemudian juga kendala lagi kuota. Ada HP nggak ada kuota, kendala. Ya, sudah ada kuota ternyata jaringannya jelek. Masalah enggak? Nah ini kendala ya pembelajaran jarak jauh ini ya faktor siswanya. Kemudian daya dukungnya tadi saya katakan, daya dukungnya itu ya gawainya, ya HP-nya, kemudian kuotanya, jaringannya, ya. Kemudian siswa juga kalau terkait dengan mengoperasionalkan HP, saya pikir sudah familiar, ya ini. Kemudian dari sisi guru, kita guru ini kan usianya sangat variatif. Ada guru yang muda, setengah tua, ada guru yang tua hampir saja pensiun. Nah, ini untuk guru-guru yang tua, ini kan artinya dengan teknologi pembelajaran jarak jauh ini kan butuh waktu secara perlahan-lahan, tidak bisa langsung bisa. Sehingga mereka untuk melakukan pembelajaran jarak jauh itu harus menyiapkan dengan waktu yang tidak bisa langsung seketika berubah kan. Ini ya. Kemudian juga yang terkait dengan kendala berikutnya tentang konten materi. Kadang ini untuk Bapak Ibu guru ya, bagaimana menyajikan konten, menyajikan materi semenarik mungkin supaya siswa itu bisa tertarik. Ini sebuah tantangan. Karena sesuatu itu sudah seneng, sudah mencintai, pasti dia nggak akan, waktunya habis pun nggak terasa, seakan kurang waktunya. Ya karena seneng. Coba kalau nggak seneng, terus kalau gurunya nggak suka, kontennya sudah nggak menarik,
baru buka saja paling login udah keluar tidur lagi. Yang penting hadir. Ini ya kan? Ini masalah bersama. Nah, ini sehingga dikatakan tadi kendala untuk pelajar, termasuk ya di dunia pendidikan. Ya, itu saya pikir. Lalu kiat yang harus dimiliki pelajar dalam melaksanakan belajar daring ini apa saja? Ya, yang pertama kalau yang namanya kiat pelajar itu harus punya komitmen. Yang pertama itu komitmen. Penting. Kamu menyatakan saya suka, saya senang, saya cinta, komitmennya kan antara ucapan dengan hatinya sama. Kalau kita sudah komitmen betul-betul tulus, nggak akan kita itu berpaling. Kita bisa tulusnya kenapa? Ngerti, yang namanya belajar itu penting, yang namanya kita mencari ilmu itu penting. Nah, kita kan hanya teknisnya saja. Kalau sekarang karena kita ini sedang dalam masa pandemi, tekniknya kan pakai itu pembelajaran jarak jauh. Nah kita dengan PJJ pembelajaran jarak jauh tadi ya, yang pertama punya komitmen bahwa yang saya pelajari itu pasti akan bermanfaat untuk saya. Jangan dilihatnya sekarang, tapi 10-20 tahun yang akan datang pasti ada manfaatnya. Belajar fisika, belajar matematika, belajar biologi, belajar kimia, belajar bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sejarah, ekonomi, dan yang lain-lainnya. Itu pasti banyak manfaatnya. Itu komitmen yang pertama ya. Kemudian yang kedua, ya kita harus ibaratnya supaya tidak merasa terbebani dan sebagainya, ya kita memang pertama harus melawan malas pada diri kita. Sekarang kalau kita sudah terbiasa bangun siang, suruh bangun pagi ikut PJJ itu susah loh. Kalau berangkat tatap muka terlambat kan pasti akan dikasih pembinaan sama guru piket, sama wali kelas, sama guru mapelnya. Nah kalau PJJ yang ngasih pembinaan siapa di rumah? Apa ibunya akan ngasih sanksi? Kasih pembinaan, kadang sama bapak ibunya kan disuruh mandi saja susahnya bukan main. Sehingga yang pertama komitmen, kemudian punya semacam satu keyakinan bahwa yang akan saya pelajari itu sangat penting, sangat bermakna, sehingga bisa nanti untuk meningkatkan taraf hidup, artinya nanti bisa akan bermanfaat di dunia kuliah, di dunia kerja, atau mungkin nanti dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Dan saya yakin berguna untuk dirinya, berguna untuk keluarganya. Sehingga mengikuti pembelajaran jarak jauh itu tidak merasa terbebani, tapi menjadi sesuatu yang menyenangkan. Kalau menyenangkan itu sih memang untuk bisa menjadi senang, ini masalahnya. Bagaimana yang tadinya tidak senang bisa menjadi senang, ini kan yang perlu mencari format yang tidak. Tadi saya katakan gurunya juga menyajikannya bagaimana biar siswanya itu tidak senang, dan siswanya juga merasa apa yang disampaikan oleh gurunya itu penting dan bermanfaat dan bermakna. Saya pikir itu. Lalu dalam memerangi COVID-19 ini pasti kan ada peran pemerintah ya Pak. Jadi peran pemerintah ini apa saja sih dalam berjuang melawan COVID? Ya sebetulnya kalau kita bicara tentang memerangi COVID, yang pertama kita dari diri kita sendiri. Dari diri kita sendiri ya utamanya pemuda tadi, karena kita kan bicara pemuda. Sudahkah kita ini melakukan satu ikhtiar, ya, satu usaha untuk penanggulangan, baik ikhtiar yang sifatnya zahir, fisik, ya seperti misalnya kita pakai masker, ya, ini pakai masker, ini wajib. Saya selalu pakai masker. Ini saya lepas karena saya jarak dengan Anda jauh dan saya berdua. Kalau saya di kerumunan cukup banyak, ramai, saya pasti pakai masker. Masker ini menjadi sementara ini menjadi sesuatu yang sangat berharga dan bernilai. Sehingga ibaratnya ada sesuatu yang hilang kalau saya belum pakai masker ini saat ini. Tapi saya ingin segera tidak pakai masker selamanya karena saya ingin wabah ini segera berakhir. Ini. Nah, itu yang pertama ikhtiarnya kita. Yang kemudian yang kedua,
biasakan cuci tangan. Ini cuci tangan penting, jangan dianggap sepele. Kita ingat kita yang beragama Islam, misalnya ya. Ketika mau sholat, wudhu dulu enggak? Kalau kita sholat 5 waktunya rajin, berarti kita mesti mencuci tangan kita dulu kan. Nah, itu bagian dari mengajarkan kita untuk hidup selalu hidup bersih. Ya, kita cuci tangannya nanti hanya pas COVID saja, setelah COVID berakhir nanti kembali lagi nggak cuci tangan. Ya jangan, tapi kebiasaan untuk hidup bersih itu menjadi sesuatu yang biasa. Kebiasaan setiap hari, setiap saat ya kita menjaga kebersihan. Nah, kemudian pakai yang namanya face shield, itu penting apa diperlukan. Kemudian pakai hand sanitizer ya. Kemudian hindari, ini yang lebih penting nih ya menurut saya, hindari kita itu datang ke tempat-tempat yang dikategorikan zona merah. Ya. Nah, caranya tahu zona merah, zona kuning, zona itu bagaimana? Kan ada informasi lewat HP, Peduli Lindungi. Oh ini merah. Ya kita berusaha, bukan kita itu nanti ya, kita kalau bisa menghindari, ya kan? Nah kemudian ikhtiar batiniahnya kita selalu berdoa. Setiap selesai sholat, setiap kita ngaji, berdoa supaya wabah ini berakhir. Coba kalau semua pemudanya mau berdoa, yang beragama Islam berdoa, yang beragama Kristen berdoa, yang beragama Katolik, yang Hindu, semua berdoa terus, insya Allah wabah ini saya punya keyakinan akan cepat berakhir. Kemudian tadi yang ditanya pemerintah sudah melakukan satu usaha-usaha dalam rangka untuk pencegahan, untuk segera berakhir, ya kan? Mulai dari yang namanya pembentukan tim gugus tugas COVID, kemudian sosialisasi, penerangan, pengarahan kepada masyarakat, sampai sekarang ini pemerintah berusaha untuk memproduksi vaksin. Nah, kita berdoa dan berharap vaksin ini segera produksi dan segera bisa diaplikasikan, disuntikan, sehingga dengan vaksin ini harapannya yang namanya wabah virus COVID-19 itu segera hilang. Kita sangat yakin semua merasa tidak nyaman, merasa tidak ingin COVID-19 ini terus menjadi wabah, tapi kita ingin yang namanya virus COVID-19 ini segera berakhir. Nah, di sini kuncinya, perlunya adalah rasa persatuan, sengkuyung bareng antara pemerintah, masyarakat, dan semua komponen-komponen bangsa, semua elemen-elemen masyarakat. Disinilah yang penting sekali, utamanya adalah pemuda. Ya, sekali lagi pemuda. Bung Karno pernah bilang, Mak, beri aku 1000 orang tua, aku cabut akar Semeru. Tapi berilah aku 10 pemuda, akan saya guncang dunia. Bagaimana pendapat Pak Nur tentang Jurnal Laska ini, Pak? Pendapat saya, adanya kegiatan semacam ini yang dipelopori oleh teman-teman Jurnal Laska, siswa-siswi SMA Negeri 2 Batang, saya sangat mengapresiasi, sangat mendukung, sangat mensupport kegiatan-kegiatan seperti ini, melatih kepekaan kalian terhadap lingkungan fisik, lingkungan sosial, dan juga keterampilan berkomunikasi, keterampilan menulis, keterampilan untuk menginformasikan sesuatu ke publik. Sehingga nanti bisa memilih sebuah tema-tema, sebuah topik-topik yang hangat, yang update, yang sesuai dengan kondisi atau masalah yang dihadapi oleh kita, baik itu sekolah, baik itu nasional ataupun yang lain, ya, tema-tema di seputar pelajar, ataupun tema-tema yang dikaitkan dengan peristiwa atau peringatan nasional, peringatan hari besar, misalnya event Sumpah Pemuda seperti bulan ini. Kemudian November itu ada event pahlawan, kemudian di bulan mungkin Desember ada event apa, dan seterusnya, sehingga memberikan informasi yang sangat menarik, yang
sangat update kepada teman-temannya, khususnya kepada teman-teman siswa-siswi SMK Negeri 2 Batak. Itu. Lalu ada pesan untuk teman-teman yang nonton? Nah, untuk teman-teman yang nonton selalu subscribe ya, like, kemudian teman-teman juga artinya terus memberikan masukan kepada jurnal Pasca ya, supaya ke depan menjadi lebih bagus, supaya lebih menarik, lebih interest, dan juga disenangi dan disayangi serta dicintai. Yang cintai utamanya ya kita dulu warga SMA Negeri 2 Batak. Terima kasih sudah datang ke sini. Banyak sekali informasi baru yang kita dapatkan. Untuk kalian yang sudah menonton, terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa juga buat kalian yang mau request narasumber kita selanjutnya, komen di bawah. And see you next video. Bye-bye. Terima kasih.